kayak kisah mertua gue, teman-teman gue dan lain sebagainya gitu. Kalau beli mobil mah mendingan second aja gitu-gitu ya. Cuma gue agak bingung kalau beli second, kalau sama barunya nggak beda jauh, mending gue beli baru, Bro. Iya betul. Gimana sih ini perhelatan ini? Jadi gini, kita kasih solusi. Akhirnya gue mendatangkan ketua PMBI. Anda tuh Persatuan Mobil Second Indonesia ya? Apa gimana? Dia pakar loh guys. Jadi gini, pengusaha itu tipenya tuh beda-beda. Ada yang beli mobil karena untuk flexing. Ada yang beli mobil untuk operasional. Ada yang beli mobil memang untuk fungsi sehari-hari. Macam-macam gak sih, bro? Yes. Iya kan, semua tuh tipe. Cuma akhirnya menjadi perdebatan ketika ada beli mobil mendingan second atau baru, kayak gitu-gitu kan. Lu kan ngerti begitu-begitu lah ya. Jadi menurut gua, kalau untuk gua pribadi, ya memang nih dilematis nih, beli baru, tapi kalau dijual lagi, aduh, lo tuh depresiasi gak sih? Kayak lo beli harga sekian, terus tiba-tiba lo nanti suatu saat butuh jual, terus harga jomplang kan? Ya. Mendingan beli second, dalam hati gua gitu. Tapi di second, kalau nggak beda-beda tipis sama harga mobil barunya, mendingan gue beli baru. Betul. Bingung kan? Betul. Ya udahan aja yuk. Selesai. Pengusaha bingung gue tuh. Iya kan? Gue bingung deh. Lu pakarnya lah pokoknya lah, bro. Coba deh. Ini kita mulai dari mana enaknya ngebahasnya? Nggak langsung ke harga atau mungkin contoh dulu kali studi kasus ya. Lihat ya, coba ya kita. Ini gue buka di website deh. Ya. Karsam.id. Oke. Misalnya 2020 dulu deh, jangan 2023 karena masih terlalu baru. Ya kan? 2020 harga, ini harga second apa harga baru? Second. Second. Yang atas tuh harga apa? Itu kalau harga pakai leasing, yang di bawah 212 juta tuh kalau beli cash. Oke. Ya. 212, kita ngambilnya cash dulu deh ya. Ya. 212 juta cash. Nah, cash ini segini. Kalau barunya berapa? 2020 Toyota Avanza Veloz yang 1500 cc. Kalau barunya 15 tuh 1500 kan ya? Ya. Kalau mobil barunya yang 2023 itu kisaran antara 233 juta sampai 295 juta. Yang baru Avanza. Hah? 295. 233 sampai 295. Ini yang setipe nama dia nih. Apa ya? Sejenis dari mulai tipe apa segala macam ya? Ya taruhlah berapa ini baru? lah 250-an lah taruh. 250. Ya. 250 Avanza Veloz tahun 2020. Baru. Kalau baru 2023 dong. Berapa? 2023 kalau baru. Barunya 2020 masa nggak ada? Nggak ada. Emang dia nggak reproduksi gitu nggak ya? Oh nggak ya? Enggak, ini tahun produksi. Oh iya. Enggak ya? ada barunya. Berarti 250 juta sama secondnya? Tadi 212. Harga cash. Gile. Lumayan. 40 kurang nih, 40 juta kurang nih, 30 jutaan nih. Yes. Oke, 30 jutaan. Gue beli segitu, jualnya berapa biasanya? Kalau gue beli 230-an, 250-an, Ya. jualnya berapa tadi harga cashnya? 212. 212. Tergantung jualnya kapan. Kalau beli sekarang, jualnya 3 tahun lalu ya kurang lebih depresinya ngikutin yang sama lah. Sekitar tadi berapa? 30-40 jutaan turunnya. Nah kalau gue beli second 212, gue jual berapa? Kalau beli second Ya misalnya gue beli second, terus gue jual lagi gitu. langsung jual lagi. Enggak langsung lah, misalnya mindset orang kan gini kan, kalau beli baru bisa jadi gue jual nantinya. Kalau gue beli second bisa juga gue jual juga dong. Bisa. Ya kan? Bisa. Baru jadi second jadi second. Kan poinnya itu tuh. Iya boleh. Terus. Baru jadi second ada gap berapa harganya? Baru jadi second ya. Ya 250 selisihnya sama 212 berarti berapa sih? 40 juta ya? Hampir 40 juta lah. 40 juta. Ya. Oke. 3 tahun ya, 3 tahun. 3 tahun. Beli, jual 3 tahun lagi 40 juta kurangnya. 40 juta. Ya. Oke, penurunan tuh gue tuh. Ya, Oke. penurunan. Kalau baru jadi second. Kalau gue belinya second, terus gue mau jual lagi. Gue belinya berarti 12 12 untuk 2002 berapa nih? 20 ya. Nah, ntar tinggal mau jualnya kapan? Mau jual tahun depan, 2 tahun lagi, itu impact di harga harga mobil bisa kejual berapa? Tapi turun juga dong pasti kan? Pasti. Kan kalau gue beli pasti kalau gue jual lagi kan, atau enggak kayak pepatah handphone, lo beli pagi, sorenya lo jual lagi, tetap dihitungnya second kan ya? Betul. Tapi penurunannya pasti nggak akan sebanyak kalau beli baru jual bekas. Ini kayak kisah mertua gue, teman-teman gue dan lain sebagainya gitu. Kalau beli mobil mah mendingan second aja gitu-gitu ya. Cuma gue agak bingung kalau beli second, kalau sama barunya nggak beda jauh, mending gue beli baru, bro. Iya betul. Nah maksudnya gimana sih ini perhelatan ini? Jadi gini. Coba. Jadi kita nih Karsam nih didirikan. Saya mulai kasih sejarahnya dulu ya. Boleh. Kita berdiri 8 tahun yang lalu.
ini didirikan di Malaysia, startnya dari Malaysia. Indonesia mulai beroperasi sekitar 7 tahun. Dan lu sebagai country manager. Betul, di Karsam Indonesia. Oke. Nah, semenjak berdiri di Karsam itu 8 tahun lalu, kita sudah beroperasi sekarang ini di 4 negara. Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura. Oke. Semenjak berdiri sampai sekarang, kita sudah melakukan transaksi 260.000 mobil. Gila. Terus kita punya dealer itu database ada 20.000. Ini Indonesia apa nih? Semua 4 Semua. negara. Oke. 40.000 dealer yang ada di platform kita juga. Dan pengunjung unik visitor kita ke kita punya web sama aplikasi ada sekitar 15 juta per bulan. Wow. Nah, jadi itu saya kasih sedikit gambaran buat Karsam. Di Indonesia udah 7 tahun. Udah sedikit 7 tahun berdiri. Dan kita ini kurang lebih negara terbesar yang dimana Karsam beroperasi kedua setelah Malaysia. Nah, Oke, untuk fokusnya adalah secara produk tuh berarti jual beli mobil second. Betul. Jadi kita melakukan pembelian mobil dari konsumen, mobil yang second mau dijual itu kita beli, baru nanti mobil itu kita bisa nanti jual lagi ke konsumen atau kita jual ke dealer. Itu bisnis kita. Dealer pinggir jalan nih, Betul. yang tradisional tuh. Betul. Oh, Jadi kita oke. jual ke pedagang lagi. Jadi mobil yang kita jual ke pedagang lagi kita bilangnya itu namanya bisnis wholesale kita. Pedagang besar. Mobil yang kita jual ke konsumen, sebelum kita jual konsumen, kita masuk ke bengkel kita namanya Karsam Certified Lab di Cakung. Itu mobil kita rekondisikan ulang. Setelah direkondisi, itu kita sebutnya Karsam Certified Car. Itu yang kita jual ke konsumen. Datang dengan berbagai macam fitur. Fiturnya satu, mobil tersebut sudah melewati inspeksi 175 titik. Inspektornya dari siapa? Kita. Jadi Kita pasti dari kalian tuh ngecek dulu nih mobil ini bekas kecelakaan apa enggak, Yes. tahu juga bahwa ini pernah kerendam banjir apa enggak, kan bisa gitu tuh. Betul. Dan ada jasanya juga kan ya. Betul. Oh, oke. Jadi kita inspeksi, kita beli kan. Nah, terus jadi saya balik lagi ke Karsam Certified Car. Mobil yang kita jual ke konsumen tuh namanya Karsam Certified Car. Itu datang dengan beberapa fitur. Fitur pertama, mobil itu udah melalui inspeksi 175 titik. Mobil itu bebas banjir, bebas kecelakaan besar. Mobil itu datang dengan 5 hari garansi uang kembali kalau setelah pembelian nggak puas dengan apapun itu alasannya, mobilnya konsumen nggak puas lah. Dan yang terakhir, mobil yang kita jual ke konsumen, yaitu Karsam Certified Car, itu mobil datang dengan 1 tahun warranty. Kurang lebih itu. Nah, jadi kan ujung-ujungnya apa sih masalah, apa yang kita mau pecahkan di industri transaksi mobil bekas. Jadi founder kita itu kenapa akhirnya mendirikan Karsam, karena dulu dia pas beli mobil bekas dibohongin. Dia bilang saya nggak suka dibohongin. Ini nggak bisa kayak gini terus. Cikal bakal itu ya. Nah, jadi saya mau mendirikan company untuk bisa memecahkan masalah ini. Jadi kita di sini visinya kita mau menciptakan satu ekosistem kepemilikan mobil yang berbasis teknologi dan data. Itu satu. Itu kan visinya, itu kan ujungnya. Terus cara mencapai visinya? Itu misi kita. Dengan memberikan ketenangan pikiran ke konsumen kita sewaktu mereka bertransaksi mobil. Makanya kalau di Karsam kita melayani semua pembelian penjualan itu dengan satu, service level yang bagus of course, dan dua, yang paling penting adalah transparan. Semua yang kita lakukan, penawaran harga, pengecekan, itu kita lakukan secara transparan. Kan mereka juga kalau jual beli mau perorangan atau dealer kan juga transparan, bro. Contoh, ini gimana nih mobil pernah cek aja, kita ketok, kita intip, kita terawang, kita test drive dan lain sebagainya. Maksudnya karena hanya jasa si servis yang tadi keunggulannya bahwa lu punya inspektor sendiri atau gimana? Nah, itu salah satunya. Terus kedua, coba lihat deh di laporan inspeksi. Itu. Di sini ada semua. Eksterior ada 16 poin yang harus dilihat. Nanti kalau klik itu keluar lagi temuan. Ada bumper depan, cat tidak rata. Jadi semua imperfection yang ada di mobil kita yang kita jual konsumen itu kita kasih taruh semua di sini, terus ada fotonya. Ini kita bilang transparansi. Oke, kan tadi lu bilang lu punya bengkel ya? Apa sih refurbish itu kan? Namanya Karsam Certified Lab. Loh, kenapa masih ada cat tidak rata dan lain sebagainya? Maksudnya kan bisa dimasukin ke situ. Nah, Value juga jadi naik, value harganya atau segala macam. betul, tapi kan kita kan main juga secara ekonomis kan. Kalau kita perbaikin semua, mungkin nggak secara bisnis nggak make sense. Tapi ya kita lihat, kita prioritaskan aja ke yang mana yang harus diperbaikin. Of course kan kalau kita perbaikin semua kan ongkos juga gede juga. Dan kalau memang minor juga ya nggak masalah juga ya. Kalau minor ya kita akan bilang di sini.
Ya, mobil udah kondisikan, tapi ada beberapa yang kita nggak kerjain. Contohnya ini itu. Itu Alasannya? Hah? Alasannya? Masuk lagi ke hitung-hitungan. Oh. Dan orang rata-rata kalau namanya juga second juga nggak begitu, ketika ketemu minor juga it's okay gitu lah. Nah, coba balik ke atas Scroll. nah itu yang foto-foto, klik ke kanan. Pokoknya kita tiap mobil yang kita jual ada sekitar 30 foto. Semua kita fotoin 360 derajat. Gile. Jadi mereka udah bisa ngelihat kondisi mobil dengan harga dan bisa melakukan keputusan di situ juga. Tapi kita tahu nggak semua konsumen Indonesia siap untuk go full digital pas mau transaksi mobil. Iya. Nah, makanya Karsam kita punya approach namanya Phygital. Fisik dan digital. Jadi setelah konsumen ngelihat mobil ini, dia lihat fotonya, dia melakukan pemesanan, dia pasti nanti next akan tetap mau ngelihat mobilnya. Nah, itu konsumen tersebut bisa datang ke dealer kita. Oh, jadi bukan full online. Bukan. Dan lu juga bukan agregator ya Karsam Bukan. ya? Bukan kayak ada platform, habis itu orang mau nyari mobil masuk ke situ dan ya udah si platform tersebut hanya tengah-tengah lah ya, perantara. Ya, atau makelar gitu ya. Jadi ya udah nih silakan search saja mau mobil yang tipe yang apa, tahun berapa, nanti lihat harganya dan ya lu berhubungan sama penjual langsung. Kita enggak, kita adalah yang melakukan penjual transaksi tersebut, jual beli. Loh, berarti kalian punya showroomnya loh? Ada showroom. Kita ada 16 showroom. Oh. Ya. Nah, foto-foto ini kan juga bisa ditemukan di platform-platform lain apapun itu bentuknya, di website A, B, C, D dan seterusnya gitu ya. Betul. Apakah memang ada hitung-hitungan tersendiri bahwa gini, gue pernah dulu jual mobil, cerita dulu lah ya. Ya foto memang subjektif sih, foto-fotoin aja udah. Betul. Tampak dari depan, tampak dari belakang, tengah apa segala macamnya. Dan gue rasa tapi itu, gue nggak ngomong closing rate deh, gue ngomongnya funnelingnya aja deh. Traffic juga gitu, maksudnya artinya apakah dengan ke defaultan gue itu yang apa adanya foto itu juga sebenarnya nggak begitu pengaruh? Apa kalian juga punya ilmu tersendiri untuk penampakan foto agar orang lain trust gitu yang lihat? Apa gimana? Oke, pertanyaan bagus Mas. Jadi ujung-ujungnya pas kita ngambil foto ini, kita selalu ngeliat, kita selalu memposisikan diri kita dari segi pandang konsumen. Apa sih konsumen mau sebelum melakukan keputusan untuk beli mobil? Betul, tadi kan lu bilang ada 30, kita pastikan ada 30. Artinya ada SOP 30 tuh hitungan dari apa dan indikasinya apa gitu loh? Nggak ada sebenarnya. Kita ambil foto sebanyak mungkin yang bisa dari foto-foto ini konsumen bisa mengambil keputusan, oke, ini mobil dengan kondisi yang saya lihat di sini cukup untuk saya melakukan keputusan mau beli atau enggak, intinya gitu. Oh oke. Dan mobil semuanya ini pasti ada di showroomnya Karsam? Ada. Pasti, ada jadi Karsam. bukan makelar tadi ya? Betul. Nah, foto-foto ini diambil di kita punya bengkel namanya Karsam Certified Lab. Jadi mobil setelah selesai rekondisi, sebelum kita taruh di dealer kita foto dulu. Makanya semua kan standar tuh, ada putih. Iya. Mas tadi gue bilang, ini ngambil dari, mohon maaf ya kan banyak dealer juga ngambil dari Google kan? Hah? Enggak, Pak. Iya kan banyak juga begitu. Kalian ngaku aja. Pas dateng gue mau beli kok beda ya? Oh iya Mas, kita ngambil dari internet. Apa? Dalam hati gue. Semua mobil yang kita listing di website kita tuh, klik back ke atas, itu semua standar kan? Tuh backgroundnya putih. Yang abu-abu tuh unit sudah dipesan artinya. Sold out ya? Udah dipesan, jadi nanti konsumen yang udah mau pesan mobil itu melakukan DP, nanti mobilnya di take down dari listing, jadi konsumen lain nggak bisa pesan, baru ntar dia akan melakukan test drive. Oh, tadi ada hubungannya tadi digital itu, fisik digital itu berarti dia nggak payment gateway di sini. Pembayarannya gimana? Bisa payment gateway di sini juga, bisa juga nanti transaksi setelah melakukan test drive. Percaya langsung? Ya, bisa. Payment gateway? Ada. Kan harga ratusan juta. Lah, datang ke rumahnya gimana? Nah, nanti pas melakukan test drive, konsumen mau setelah melakukan DP untuk kita namanya booking fee. Setelah melakukan booking fee, nanti listingnya kan di take down dari website. Nanti kan next menjadwalkan namanya test drive. Ada pilihan, mau test drive datang ke dealer kita, atau test drive nanti mobil diantar ke rumah. Oh. Jadi ntar test drive bisa dari rumah. Lah yang menjamin itu garansi perjalanannya? Itu kita semua, itu nggak ada biaya lagi kok. Yang antar berarti dari tim Karsam ya? Dari tim Karsam. Oh, bukan ada kerjasama sama itu semua kita semua ojol gitu kayak? Nggak ada. Yang ngambil nggak tahu siapa nggak gitu. Ada. Assalamualaikum, mobil nih gitu. Nggak. Oh enggak. Itu karyawan kita semua. Karena balik lagi kita mau melakukan service yang sebaik-baiknya. Biar pas konsumen mau jual beli mobil transaksi itu ada ketenangan pikiran. Jadi semua kita kontrol. Gitu. Oke, coba acak lagi dong.
Gue penasaran sama apa namanya ininya nih. Oh, tapi semuanya tuh Karsam certified, berarti semuanya begitu? Iya, jadi mobil yang kita jual konsumen namanya Karsam Certified. Oh, oke. Yang- Karena pasti masuk general check up tadi dulu ya. Ya, remodisi. Harga ini bersaing secara kompetitif atau memang gimana nih hitungan ini? Soalnya gini, kan tadi kan kita ngobrol juga kan di ruangan nih brainstorm. Lu bilang katanya Karsam ini adalah kayak semacam punya indikasi kuat atau tolak ukur lah, dalam artian kalau mobil second ini selama ini orang-orang tuh nggak tahu ini tuh harga pasarannya berapa. Tahunnya mungkin ada yang namanya harga kolektor lah, ada yang namanya abis mobil dipakai sama Arif Muhammad lah, kayak gitu tuh. Ada mobil yang dipakai sama bekas Deriansa gitu kan, itu kan harganya tuh mungkin 1 miliar tuh kan Avanzanya kan. Maksudnya kan Menarik. ini kan banyak rupa nih. Terus gimana caranya mengukur bahwa yang namanya pasaran harga second tuh lu tolak ukur dari mana gitu loh Karsamnya, sehingga konsumen tuh nyaman gitu loh, selain transparansi dan lain sebagainya gitu. Jadi tolak ukur yang kita pakai dalam segi penetapan harga itu kita lihat kan, tadi kan saya udah bilang kita udah berdiri 8 tahun. Transaksi mobil udah 260.000 transaksi. Jadi kan data-datanya udah kekumpul tuh. Tapi di kan platform tahunnya kita. tapi kan tahun berganti. Berbeda ya, makanya ada hitung-hitungannya di belakang. Dapurnya ada lagi. Oke. Jadi berdasarkan data yang udah terkumpul, di belakang platform kita ada machine learning-nya yang nanti bisa untuk mengeset untuk tahun ini mobil ini, brand ini, varian ini, di transaksinya kapan, kondisi seperti ini, kisaran harganya segini. Sebentar, tar lu nih. Ini kita saatnya mulai perdebatan di sini nih. Oh, boleh. Indonesia itu beda harganya itu berbagai macam rupa, bro. Bukan ke Amerika. Ada namanya plat oriented. Mobilnya mobil Jawa Timur ujung. Gue Jakarta maunya B. Jujur, pasti gitu kan. Maluku Selatan nih mobilnya. Mobil Aceh Tenggara nih gitu. Ya, pokoknya jauh-jauh gitu. Gue malu nanti konter buat parkir. Padahal belum tentu, kita nggak bisa meng-underestimate atau mungkin diskriminasi wilayah-wilayah tertentu. Bisa jadi memang secara perekonomiannya lebih tinggi dibanding Jakarta. Itu loh poinnya. Itu bermasalah tuh. Justru orang terdekat, bapak gue aja kalau ketika mau beli mobil waktu zaman-zaman itu tuh, aduh tapi platnya gini. Kadang lucunya gini, daerah untuk secara KTP itu dipermasalahin. Nih gue pernah denger ada orang ngomong gini, oh dia di mana lokasinya? Padahal lokasi juga belum menjadi tolak ukur ya. Bisa jadi mungkin lokasinya dia naruh di iklan tuh di daerah mana buat ngambil mobilnya, tapi secara pembelian tangan pertamanya mungkin daerah mana. Tapi pernah tuh, ya anggaplah sama lah satu lokasi sama si STNK-nya. Utara ya? Wah, bekas banjir jangan mobilnya nih. Sumpah bro, gara-gara mungkin Sunter laut, deket laut kali, jadi kayak gampang kena air. Gue, apa hubungannya? Gue awalnya nggak notice gitu. Enggak bro, di utara kan Kelapa Gading, Priuk, sana kan satu dekat laut, yang kedua kan sering banjir juga lah apa segala macamnya. Oh ada yang begitu. Apalagi ya? Plat apalagi sih biasanya? Plat, warna, Oh iya, tahun oke lah. Kilometer. transmisi. Transmisinya ngukurnya gimana? Ya itu apa? Manual atau enggak otomatis. Matic lebih mahal. Matic bisa lebih mahal. Oke. Iya bener. Kilometernya udah 200 ribuan sama kilometer 7.000. Tapi bukannya itu masih oke lah ya. Tapi kayak yang lain-lainnya plat kan apa hubungannya? Nah, yang kayak gitu-gitu lo ngukurnya gimana? Ya itu ini ujung-ujung gini sih. Kalau kita privilege kita adalah kita udah berbisnis selama 8 tahun. Jadi mau nggak mau uang sekolah untuk ngumpulin data udah kita bayar. Betul lah, masih 8 Tapi tahun emang sih. butuh waktu untuk ngumpulin data untuk bisa akhirnya menciptakan platform yang bisa menimbangkan semua variabel ini untuk akhirnya datang harga segini. Bekas banjir Ya. sama tidak bekas banjir pasti beda dong? Beda. Oke. Beda. Dan bekas banjir, kita ngomong dua-duanya bekas banjir nih. Bekas banjir di tempat lain sama di Karsam, gimana caranya bahwa ini udah diservis tapi nggak kumat lagi sama masuk ke di furbish di bengkel lo itu? Ya. Oke. Nah itu gimana cara ngukurnya? Kan sama-sama kena banjir. Jadi yang yang kita jual Karsam Certified Car ini adalah mobil-mobil yang kita jual ke konsumen. Ini semua udah kita inspeksikan, Ya. 175 titik. Nggak ada mobilnya kita garansi bahwa mobil yang kita jual ke konsumen itu bekas banjir atau bekas major accident. Jadi lo nggak terima beli, Nggak. nggak terima jual ya. Kalau gue mau jual tuh berarti kan kalau kan lo bayarin kan.
Kalau Mas Dery mau jual ke kita beli, tapi kita nggak akan jual ke konsumen. Terus siapa yang pakai? Lu? Jadi kita akan jual lagi ke pedagang-pedagang lain. Oh, Gitu. berarti pilihannya kalau memang misalkan ini mobil nggak lulus validasi kita atau sertifikasi dan lain sebagainya, apapun itu bentuk kayak bukan berarti mobil ini buruk ya. Ya. Itu berarti nggak ke konsumen. Betul. Kenapa dibedain begitu? Karena again, kita nih mau salah satu ujung-ujungnya itu Karsam di sini kita mau apa sih? Kita mau mentransformasikan industri mobil bekas. Itu. Itu satu. Dan dua, of course kita mau set kualitas kita secara standar yang kita mau jual konsumen itu cukup tinggi. Makanya semua ini kita nggak bisa terima untuk kita jual konsumen. Contoh, eksiden besar dan bekas banjir. Itu mobil kalau ada indikasi setelah inspeksi ada bekas banjir atau ada eksiden besar, itu kita nggak akan dijual ke konsumen. Walaupun kita bisa mereparasi. Tapi kan sama nanti ujung-ujungnya makanya kenapa namanya end user, ya berarti kan berakhirnya di tangan konsumen. Meskipun lewat pedagang. Nah, tapi nanti kan mungkin ada pedagang yang mungkin oke untuk menjual mobil dengan kondisi seperti itu. Dia tergantung aturan main-main masing-masing lah. Iya, dan juga harganya kan pasti lu dapat resiko. Karena kalau ke pedagang, ya benar, gua bagus nih. Ini niatnya Karsam bagus banget. Ketika ke end user, ke konsumen, pasti kan margin lu lebih gede kan. Logikanya gitu aja lah, udah hukum alamnya begitu, udah sunatullah atau fitrahnya begitu. Bukan hukum alam dalam arti literally ya, tapi begitu. Nah, terus ke konsumen pasti lebih tinggi. Tapi kan kalau pedagang kan mereka jual lagi kan. Betul. Jadi baiknya atau ya logonya Karsam kerennya, ya udah dengan kondisi seperti ini ya, gua layak untuk nggak dapat margin yang besar deh, nggak apa-apa. Karena daripada ntar merugikan, enak-enakan banget konsumen udah istilahnya dia udah kalah 1 step, terus gua masa harus menang 2 step, dapatnya kayak gitu kan poinnya kan. Jadi ya dia mungkin udah dapat mobil bekas banjir, ya secara etika gue juga nggak cuan yang gede-gede banget juga dong, kasarannya gitu ya. Nah, walaupun mobil yang bekas banjir, bekas tabrak tadi kita jual ke pedagang lain, kita tetap bilang mobil ini bekas banjir loh. Yakin lo terbuka itu loh. Makanya transparan kan, kita balik ke transparansi. Ya bukan berarti gue ngajarin bohong ya, maksudnya nggak harus ngomong juga nggak apa-apa kan sebetulnya. Nggak bisa. DNA kita semua tuh melakukan semua itu transparan. Jadi mobil yang kita jual, kita kasih semua informasinya buat mobil itu, biar nanti setelah konsumen beli atau pedagang beli nggak merasa wah gue dibohongin nih. Nggak, semua ada. Bagi kan tadi kan founder kita kan diri ini karena dibohongin dulu. Masa dia melakukan hal yang sama ya? Betul. Keren juga. Siapa? Pak Cegu siapa namanya? Malaysia. Pak Eric Cheng. Pak Eric Cheng. Berarti manggilnya Cegu. Sama JT ada 2. Cegu Eric Cheng sama kan Cegu bapak kan sopan kan Malaysia. Pak Guru, Pak gitu yang terhormat. Sama satu lagi? Pak JT. JT ya, JT. John itu. Iya. Gua baru pertama jujur secara amazed kayak gini sih. Kayak setransparan itu segala macam. Kalau mau dead stock, gara-gara dia tahu saking lu transparan, lu telanjangin apa segala macam mobilnya di Bekasi ini begini. Jadinya dead stock dong. Ya, jadi dead stock ya mau nggak mau ujung-ujungnya normal seperti pedagang mobil bekas yang lain atau perusahaan mobil bekas yang lain. Ya, mobil yang udah dead stock, yang udah mungkin secara umur udah cukup tinggi, baru kita akan dispose dengan apapun itu. Kita jual lagi, tapi of course harganya pasti udah rendah lah. Minimal balik modal. Ya, kadang-kadang bisa lebih nggak dari modal. Jual rugi. Iya. Ngapain bisnis? Iya, nggak. Tapi kan terukur. Iya, subsidi silang sih ya. Daripada loss itu kan belum tentu rugi, belum tentu nggak ada cash kan. Bisa jadi loss tapi lu surplus gitu. Kalau dari istilah keuangan. Secara overall. Iya, overall. Gue bilang secara EBITDA dan lain sebagainya. Dan pas kita ngomong loss, kalau kita ngelihatnya, ya ini investasi lah, uang sekolah. Jadi tahu besok jangan kayak gini lagi. Bush. Dari pengalaman. Ngeri. Berarti kalau gini kesimpulannya orang malah jadinya berpikir bahwa jangan takut tuh beli mobil second, satu. Yang gue tangkep ya. Dan yang kedua, maaf nih agak saklek. Kenapa lo harus beli baru? Kalau memang ternyata di Karsam itu betul-betul mobil second tapi rasa baru. Wih, jadiin brand ambassador dong. Iya nggak? Makasih mas. That's a very good point. Bener dong. Iya kan. Selama ini gue tuh beli second tuh takut. Ini gue jujur aja nih Mas Andrew. Bener. Kayak
kena nih gue ntar nih. Wah ini nih, gitu kan? Ya. Nah, makanya lumayan agak happy ya dari pribadi nih gue sudut pandang konsumen ketika ngelihat dari konten-konten di sosial media kan ada banyak jasa inspektor, inspeksi dan lain sebagainya kan. Oh ya udah berarti gue mungkin kalau mau beli mobil second daripada gue beli baru ujung-ujungnya depresiasi terus gue mau jual harganya secondnya malah lebih anjlok itu mendingan gue beli mobil second gitu. Jadi ketika gue mau jual juga nggak rugi-rugi banget perturunan harganya gitu kan. Tapi kan mereka jasanya bukannya gila-gilaan juga harganya. Ada duitnya juga. Gue mau beli, ya udah bayar, belum tentu jadi lagi gue mobilnya. Karena oke, udah ya mas, dia datang pakai motor, ngecek, cabut, bayar gitu. Atau bayar dulu mungkin di muka. Aduh, mendingan kalau di sini udah dalam satu rangkaian semua ya. Ya. Gitu. Oke. Dan di website ini di karsam.id ini isinya hanya bukan hanya, tapi maksudnya jual beli mobilnya aja. Contoh misalnya apakah ada service atau jual beli untuk sekarang kita masih jual beli mobil. Semoga langkahnya termudahkan selalu ya. Terima kasih. Iya, why-nya apa lagi ya kira-kira ya? Kenapa orang lebih memilih harusnya beli mobil second dibanding baru? Selain tadi yang udah memang gue jelaskan satu persatu gitu ya, masalah depresiasi harga segala macam. Ya, oke. So jadi memang gini, untuk membeli mobil second itu atau pre-use atau pre-owned vehicle itu in banyak kasus adalah suatu keputusan yang cukup bijak. Karena kenapa? Dibanding like for like untuk tipe mobil yang sama antara baru dan second, of course yang second kan lebih terjangkau. Ya, itu satu. Dua, dengan budget yang terbatas, kalau beli mobil second, mungkin kita bisa dengan budget terbatas mendapatkan mobil yang sebenarnya secara spesifikasi di atas yang tadinya niat mau beli mobil. Contoh, misalnya cuma ada taruhlah 300 juta. Kalau mau beli mobil baru mungkin kedapatannya Avanza. Tapi mungkin kalau beli mobil second bisa dapat Innova. Gue mending Innova sih. Nah, itu. Daripada Avanza pilihan gue ya. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangannya. Tapi yang pasti secara general, secara umum, mobil second itu lebih terjangkau secara harga. Ya kita semua tahu lah. Iya. Tinggal masalahnya, mobil yang dibeli itu, apakah konsumen tahu secara transparan kondisi mobil tersebut dengan harga itu? Susah sih. Nah itu. Nah kenapa kita kayak gini semua? Iya benar. Ini menurut gue ini adalah platform dan solusi yang paling solutif ya. Kenapa? Karena ketika lo ada di platform A gitu katakanlah, yang jual kan perorangan. Kurasi secara kuratifnya gimana tuh? Ya kan penipuan tuh, waduh, gue punya banyak cerita deh. Hampir mau DP, tapi ternyata dia pakai ID card seorang dokter dipalsukan. Gue seorang dokter, gue lagi dinas di Aceh, transfer dulu aja ya mobilnya di Menteng. Hampir gue mau cek, terus bini gue tuh dengan mungkin insting perempuannya gitu kan selalu detail, dia masukin foto itu di Google gitu, si ID cardnya itu ternyata dia masuk jejaring penipuan dan komplotan mereka. Ada men. Jadi misalnya lu mau beli ke gue kasih aja, mas saya masih di dinas nih, misalnya seorang dokter, dikasih aja fotonya, ini foto-foto saya nih ID card saya dari rumah sakit ini. Akhirnya bener gue make sure ke rumah sakit tersebut, gue sendiri ngalamin di Aceh. Aduh rumah sakitnya namanya apa ya? Ternyata gue telepon, sampai petugasnya tuh si resepsionisnya bilang, mas, gini deh mas, saya kasih tahu aja, hati-hati aja. Kenapa memang ya? Setiap hari nanyain tuh dokter itu, dan katanya dokter itu selalu mau jual mobil. Jadi dia lempar ID card ke gue, namanya diganti pakai Photoshop. Jadi foto ID card yang tersebar. Makanya ini catatannya adalah pesan moralnya, teman-teman jangan mudah upload atau posting ID apapun itu bentuknya di sosial media, karena kepake tuh. Jadi begitu gue masukin ke penipuan rumah sakit ini gitu di Aceh, jual beli mobil, keluar semua dengan muka yang sama, ID card yang sama, tapi namanya beda-beda. Wah parah. Tuh kayak gitu-gitu tuh. Mau beli, dulu gue main BMW yang E36. Dulu masih main tua. Sekarang udah tua, udah capek kali ya. Masa DP 5 juta. Gue lagi di Aceh hampir gue mau DP 5 juta. Untung gak? Iya ya, dia ngasih 10 orang 50 juta tuh. Dapet deh. Oh iya deh, gak logis kali ya. Kayak gitu-gitu tuh. Nah Mas Dery actually nyeritain nih, bagus poinnya. Gini, industri mobil baru kita semua tahu, setahun tuh mobil baru tuh terjual berapa, datanya ada kok. Oke. 1 juta lah, sekitar 1 juta mobil. Post pandemi itu satu tahun kurang lebih penjualan mobil baru sekitar 1 juta mobil baru. Oke. Ya datanya ada, datanya valid, datanya official. Tapi kalau nanya setahun ada berapa banyak mobil bekas yang tertransaksi di Indonesia?
nggak ada yang tahu. Oh. Nggak ada yang tahu. Angka officialnya tuh nggak ada yang tahu. Nggak ada satu pun instansi yang bisa bilang tahun 2022, 2021, 2020 jumlah mobil bekas yang bertransaksi sekitar segini volumenya setahun. Nggak ada yang tahu. Karena kebanyakan transaksi mobil bekas itu terjadi antara konsumen-konsumen. Iya, itu. Betul. Ya kan, jadi nggak ke data. Tapi apa pentingnya data buat konsumen? Nah, kalau dari kita kan sebagai pelaku bisnis kan, ya kita kan ujung-ujungnya kita mau tahu market share kita berapa. Ya oke, dapat dari situ ya. Tapi Dan kalau untuk end user ya sebenarnya penting juga. Nah ternyata ya ketika memang datanya valid dan besar, meyakinkan juga si end user bahwa ternyata yang beli mobil second tuh ternyata banyak loh. banyak. Jadi ketakutan-ketakutan kita selama ini, second, bukan ntar begini. Nah, baru ntar dia makin trust lagi tuh, proven jadinya. Karsam ini proven nih menurut gue ya. Kenapa? Karena ternyata datanya benar-benar dipegang, kayak gitu kan. Nah, ini saya kasih data lagi. Estimasi, walaupun nggak ada data official, tapi orang-orang berestimasi. Biasanya penjualan mobil bekas di 1 tahun itu kurang lebih kisaran 2-3 kali penjualan mobil baru di tahun itu. Oh ya? Jadi kalau mobil baru tahun 2022 taruhlah 1 juta, berarti di tahun yang sama ada sekitar 2-3 juta mobil bekas yang tertransaksi. Oke. Nah, lebih interesting lagi adalah semua pelaku-pelaku yang berbasis perusahaan di mobil bekas, kalau dijumlahin volumenya dibanding pangsa pasar yang tadi saya bilang 2 juta sampai 3 juta mobil bekas yang tertransaksi, estimasinya. Pangsa pasar kita kalau digabung semuanya pelakunya itu paling 1%, 2%. Nggak nyampe. Jadi mayoritas transaksi mobil bekas itu masih terjadi informally. Iya. Antara konsumen-konsumen. Oh ya itu tuh. Catat guys, hati-hati ya guys ya. Nggak semuanya salah. Betul. Nggak semuanya penipuan gitu ya. Iya. Tapi kalau gue lihat dari sini dan jujur tahu Karsam kayak begini nih, lebih sampai jeroan-jeroannya gitu, sampai detail-detailnya, karena yang biasanya gue cari dan gunakan nyari mobil second tuh ya platform yang si A, B, C itu ya udah itu mereka sebatas perantara kan, dan ujung-ujungnya transaksinya konsumen ke konsumen lagi gitu ya. Gue ada kok chatnya, lu baca merinding deh. Akhirnya pas sudah, lo tau nggak gue punchline kayak gimana ke orang itu, nanti lo baca deh. Jadi begitu gue tahu, dia kan ngejar tuh, udah DP belum mas gitu ya. Terus gue cari deh sambil gue cari, terus dia gue tahu tuh, gue cek, akhirnya gue screenshot di Google ada tentang penipuan ini dan foto dia udah kemana-mana. Mas udah mas, jangan DP deh, saya langsung lunasin aja. Dikejar dong sama dia dong. Sementara gue udah punya screenshot. Oh iya silakan mas, ini transfernya ke sini gini segala macam. Oh ya udah, ini udah saya transfer, ini buktinya. Padahal screenshotan isi dari penipuan di Google itu. Terus nih, ini sensor aja ya, gue mau ngomong nih buat edukasi nih. Tiba-tiba cuma 1 kata ngetik terus gue diblok. Diblok langsung. Orang-orang gitu kenapa template ya? Penipuan juga kadang kalau udah ke gap gue dikata-katain juga tuh. Mana ya, BMW. Mas, tapi having said that, bukan berarti transaksi antar konsumen itu bukan berarti. Iya, paham gue. Cuma maksud gue di sini poin plus atau value-nya dari Karsam bukan konsumen ke konsumen, atau platformnya ini bukan sebatas makelar. Itu nggak salah. Tapi kan kalau ini gue pribadi subjektif ya, memperkecil aja sih ketakutan, memperkecil, meringkas. Jadi Karsam ini kalau gue bilang shortcut, jadi bypass yang untuk menyelesaikan checklist itu dengan mudah dan cepat ya menurut gue. Karena ketemu konsumen agak ngeri gue. Aduh, nyarinya di mana ya? Wah, thank you loh Mas Heri. Ya, Apa yang Mas Heri bilang tadi itulah kenapa kita ada. Iya kan? Karena kita mau memecahkan semua kendala-kendala yang kita hadapin di lapangan transaksi jual beli mobil bekas. Transparansi tadi saya bilang. Kepercayaan, ketenangan pikiran. Itu yang benar 3 itu. Transparansi, kepercayaan, ketenangan pikiran. Ketenangan pikiran itu deh. Coba Dim, buka dong Dim. Dokter Aceh penipuan jual beli dokter rumah sakit. Gue gemes banget. Enggak serius. Karena ini gue sendiri yang ngalamin dan gue bilang oknum ya. Oknum konsumen itu bahayanya di situ. Kalau lu kan punya dealernya, lu punya mobilnya kan. Betul. Dan tadi gue suka banget ya. Betul lu beli putus dulu kan. Semua mobil yang kita jual kita beli putus. Nah, itu poinnya. Dokter Aceh. Nah, itu dia nih orang ini. Jadi gue malah kasihan Pak Dokter.
Dulu awalnya mungkin kalau Anda yang beneran muncul orangnya nih, Anda coba deh cek lagi deh, ID Anda dipakai di mana-mana loh. Ini nomor rumah sakit nih. Gua sampai nelpon. Ini serius teman-teman. RSUD Dokter apa tuh? Mahmud apa? Nama rumah sakit itu seorang dokter. Ini klik deh. Ini nih. Dokter bedah RSUD Dokter Zubir Mahmud. Jadi nama rumah sakitnya tuh di Aceh. RSUD Dokter Zubir Mahmud. Coba buka ini ya deh. Nama rumah sakitnya. Ini viral banget sampai ada website yang bilang bahwa ini hati-hati penipuan. RSUD Dokter Zubir. Nah ini Aceh kan? Aceh Timur tuh. Nih. Jalan Medan B Aceh. Senobok. Tuh. Iya. Oke. Kesian deh. Dan rame. Coba lihat. Tuh. Waspada. Pria ini telah mencatut nama dokter bedah. Klik coba. Ini penting loh guys, edukasi loh guys. Ini tapi disclaimer ya, nggak semua platform yang jual konsumen ke konsumen tuh semuanya adalah penipuan gitu. Enggak teman-teman, ini gue salah satu korbannya gitu teman-teman. Direktur RSUD Dr. Zubir Mahmud itu sendiri, ya, ini tuh berarti Ikatan Dokter Indonesia ya? Ya gitu kan. Nah ini direkturnya si rumah sakit tersebut berkata, waspada pria ini telah mencatut nama dokter bedah dengan modus jual mobil. Tuh guys, 3 tahun lalu. Oke. Iya, itu betul 3 tahun lalu gue transaksinya 2020 pas COVID. Karena mobil asli gue waktu COVID kan penurunan tuh semua pendapatan. Nah mobil gue lepas, gue mencari mobil yang murah. 2020 men. Siap. Kayak solusi belum ada itu. Oh itu pas pandemi betul. Ya. Pas pandemi. Tuh. Oke. Makanya gue deg-degannya tuh kalau beli ke konsumen. Tadi kan lo nyadar nggak ketika di ruangan meeting kasih solusi kan gue tanya, ini mobilnya mobil gimana nih? Apakah kalian agregator? Apakah kalian juga ya sebagai perantara gitu ya? Tapi nyatanya gue agak kaget. Oh, lu beli dulu berarti ya? Ya, soalnya kan mereka platform itu kan mereka nggak punya mobil, mobilnya kan punya orang. Dan transaksinya ya mohon maaf ya, platform-platform tertentu juga kayak ngelepas gitu aja. Hubungin penjual. Klik teleponan, stranger lah, gue nggak tahu orangnya siapa, bener nggak? Orang gue langsung WhatsApp ke nomor si penipu tadi. Nah, harus Anda tanggung jawab tuh platform. Nggak, makanya kita tuh ya di Karsam tuh kita bener kayak platform jual beli mobil bekas yang terintegrasi ujung ke ujung, hulu ke hilir. Dari ada yang mau jual mobil, inspeksi, transaksi, beli mobilnya, rekondisi, listing, foto-foto, ya, baru itu transaksi. Ya, ibaratnya lo Semua. Shopee tapi versi mall yang punya barang. Kan Shopee kan nggak punya barang. Kalau versi gue nih, kayak Gojek lu punya motor. Kan selama ini kan Gojek nggak punya motor. Motornya motor si ojolnya kan. Nah jadi makanya gue bilang berarti lu showroom naik kelas ya berarti ya. Nah, enggak, maksudnya kan nggak sampai sedetail-detail itu. Bukan showroom, sorry, dealer naik kelas kali ya. Soalnya di pinggir-pinggir jalan ya Allah walam ya, mereka nggak sedetail ini nggak sih, inspeksi dan lain sebagainya. Kan pajang mobil tulis depannya cash atau kredit, template-nya gitu kan di kacanya tuh. Orang lewat lagi naik motor, ada jual beli mobil tuh, mampir. Silakan cek aja udah gitu. Oke. Keren Karsam, buat teman-teman di sana salam ya, buat di Malaysia. Berapa kota tadi? Berapa negara? 4. Paling banyak konsumtif pasti Indonesia ya. Secara populasi juga banyak kan kita. Secara populasi potensi of course Indonesia yang selalu terbesar lah di Asia Tenggara ya. Karena populasi kita 40% populasi Asia Tenggara. Perekonomian sama juga 40%-an lah PDB kita dibanding PDB Asia Tenggara. Potensinya. Cuman secara of course yang market yang lebih di Karsam yang lebih yang udah grow itu adalah di Malaysia. Secara angka ya. Secara besaran angka, volume. Oke. Ya. Jadi buat Anda yang sekiranya tidak ingin seperti saya hampir terjadi penipuan gitu ya, yang dialami oleh saya pribadi teman-teman, ketika mau beli mobil second apa segala macam di sebuah platform karena online sekarang era digital, tapi ketemunya ternyata oknum konsumen ke konsumen. Jadi dia memang dengan bilang bahwa mobil gue mau dijual, silakan ya mau cek aja datang ke rumah, nggak semuanya, tapi susah nge-screening kayak gitu, susah. Ya. Makanya waktu itu akhirnya gue nggak jadi beli mobil ya karena trauma waktu itu. Gue ngeri banget ya platform kayak gini. Kok zaman era pandemi lagi susah-susahnya makin ada yang menipu kan, parah banget gitu. Ya udah ya, sekarang dengan nemu kayak gini karsam.id teman-teman bisa dicek. Home-nya mana sih depannya? Ada penawaran khusus nggak bro? Boleh ada dong. Biasanya ada tuh lagi ada promo atau apa gitu? Ada. Buka Home dong. Nah di sini juga kita kurang lebih dengan kita punya mitra-mitra
leasing, ya kita banyak program-program. Low TDP, contohnya. Bunga 0%, cicilan ringan, atau malah angsurannya berjenjang. Karena kita mau bisa melayani semua segmen dari konsumen. Konsumen kan nggak semua konsumen punya daya beli yang sama. Iya. Kita bisa masuk tuh kasih solusi bahwa ya semua tuh bisa beli mobil bekas. Wes, keren. Gitu. Sekarang Anda bisa beli mobil bekas dan semua berhak punya mobil. Wow. Tuh kalau mau pakai tagline-nya gue bayarin 2 miliar. Jadi brand ambassador lagi ya. Ya semua berhak punya mobil loh. Terus sekarang gini. Nih, ntar dipelintir lagi. Gue kadang suka diserang sama netizen juga. Berarti emang mau beli mobil tuh hukumnya wajib apa bang ya? Ntar dulu nih, gue diserangnya begitu mulu. Bukan, lo punya maslahat ketika lo mau bawa istri lo, keluarga lo jalan-jalan menghibur, kerja, cari nafkah, lo harus proper guys. Iya kan, maksudnya bukan berarti naik motor salah ya. Nah, gue gak tahu kalau dia bilangnya salah apa enggak gitu, tapi enggak juga ya. Gila pinggir jurang banget ya. Tapi menurut gue, siapa sih yang gak pengen punya mobil? Ternyata sekarang alhamdulillah dimudahkan. Untuk dari sudut pandang sisi positif ya. Ya, oke, kebermanfaatannya banyak. Mungkin sekarang berpikir bahwa gue mau beli tinggal second, duitnya tinggal ngepas-ngepas kayak gini, tapi gue takut ditipu ya kayak gitu-gitu loh. Terus takutnya ntar misalnya gue BU lagi, gue jual juga nggak sakit hati banget. Ya. Dan enaknya gini, satu lagi deh, gue menjadi keinget bahwa kan sebenarnya kan membuka peluang lu jadi pedagang ya. Ini contoh doang nih kalau gue dari sudut pandang bisnis. Beli mobil udah dibagusin nama lu kan? Ya. Dipoles, refurbish apa segala macamnya, lu tinggal punya dapat mobil yang proper. Lu jual harganya di sini. Iya kan? Iya. Jadi bisa jadi pedagang juga tuh. Habis itu kalau lu jual harga segini, kalau lu pedagang, ya lu dapat udah diservisin orang, bahkan yang lu nggak tahu ilmunya dibantu juga. Kalau gua nggak tahu deh, biasa bisnis. Boleh. Ujung-ujung bisnis sih. Iya kan? Tapi sebenarnya Karsam ini ujung-ujungnya tuh kemana sih mau dibawa? Jadi saya selalu bilang ke kalau dari saya itu intinya Karsam ini end goalnya, tujuan akhirnya itu bukan untuk jual beli mobil bekas. Tapi Karsam ini kita akan tahu kita udah mencapai apa yang menjadi visi misi kita kalau orang ngelihat Karsam, brand Karsam, satu-satunya yang muncul di pikiran dia adalah kepercayaan. Wah gila. Nah, tapi gimana caranya kita pakai transaksi jual beli mobil itu menjadi wacana untuk membangun kepercayaan tersebut. Itu lebih mulia di atas yang jual beli mobil tuh kalau bisa sampai di titik itu tuh. Soalnya kan jual mobil kan maksudnya maksudnya literally jual beli mobil ya. Iya. Maksudnya di atas itu kan kepercayaan itu kan udah di atasnya dari hanya sekedar trading gitu maksud gue. Betul. Tapi trading itu kita pakai untuk membangun kepercayaan itu gitu. Iya. Jadikan alat kan. Betul. Bukan karena memang visi misinya cuma lu pengen cuan aja gitu. Jadikan alat itu clear tuh di situ tuh. Ujungnya kepercayaan sih, Pak. Mas. Oh, iya. Tahunnya paling jauh umur berapa? Kita tuh 10 Mobilnya? tahun lah, 2013. 2013 ya. Yes, itu yang kita jual ke konsumen, yes. Oke, ada mau tambahin nggak kira-kira? Atau ke depannya sekarang lagi demand-nya paling tinggi apa sih? Lu kan punya datanya tuh. Apa kira-kira? Ya, Expander, HRV, demand paling tinggi ya itu kalau dari kita Toyota. masih tetap brand masih kayak Toyota, contohnya ya yang intinya kalau dari kita ngelihat demand terbesar itu ada di mobil dengan kisaran harga 150 juta ke bawah. Itu paling tinggi. Iya, secara demand. 150 juta kan Alphard tuh dapat tuh. Agya, Ayla. Alphard juga ada kan? Iya, Alphard keluaran pertama. Apaan Bramas? Iya betul. Ya kan ada yang mau flexing siapa tahu yang penting punya Alphard. Oke terus. Agya, Ayla, Brio. Itu demand tertingginya. Di mana sih lokasinya? Showroom dealernya? Kita tuh Surabaya, Jogja, Serang, Bandung, Bogor, Depok. Supply kita kebanyakan untuk mobil kita tuh supply kebanyakan datang dari konsumen. Konsumen ya? Ya. Jadi individu kayak Mas Dery sama saya mau jual mobil ya. Iya. Kalau mau jual mobil juga nggak harus datang ke dealer kan, makanya konsep kita kan ada namanya fisik digital. Kalau emang mau ke dealer untuk jual mobil bisa, tapi kalau mau schedule untuk bertransaksi dan inspeksi dilakukan di rumah bisa juga. Bisa juga? Bisa. Oh, ini banyak loh. Anda kalau Anda udah jadi konten kreator belum? Belum. Kalau Anda jadi konten kreator, itu DM-nya penuh itu, malah ini mengalahkan orang-orang mau kenalan.
Orang-orang mau minta foto bareng, nggak ada apa-apanya. Oh ya gitu. Wow, udah level konten kreator tertinggi itu adalah dimintain duit, dipaksa untuk beli produk. Lah bener, lah bang, gue punya tanah, beli dong. Enteng juga mulut anda ya. Bang, gue lagi BU, mobil gue dong, beli dong bang, jangan sombong bang. Iya, udah lu jual Karsam aja deh. Sampai segitu ya. Segitu, lu mau buka-bukain deh. Wow, apalagi level Deddy Corbuzier lebih sadis lagi tuh. Bener, itu level tertingginya. Bang mau foto dong, ya biasa itu mah. Pokoknya dipaksa untuk beli produk. Bang, gue jualan ini, lu kan sekarang begini, beli dong, lu bantu kita dong. Terus maksud gue, iya insya Allah semoga dimudahin ya. Wah pelit banget loh. Gitu. Udah jual sama. Karena saya nggak butuh, karena saya nggak punya dealer teman-teman. Jual sama yang orangnya aja udah langsung. Bisa tuh itu ya, jual mobil ya, klik ya. Iya. Jual mobil. Nanti ntar di situ langsung jual mobil, bisa tukar tambah juga. Jadi jual mobil terus tukar tambah yang lain. Coba klik. Ya jual mobil dulu. Coba. Jual mobil biasanya langsung masuk ke upload foto kita. Nggak. Jadi masukin aja merek mobilnya apa, model. Oke, terus? Setelah itu ntar klik next-nya, ntar untuk schedulein ntar mau transaksi di mana dan kapan, hari apa, jam berapa. Gitu. Datang. Bisa mau transaksi ke dealer kita Ketemuan bisa di rumah. mau di rumah juga bisa. Oh, ya. Asik. Mau beli juga sama, nanti beli mau test drive-nya setelah lakuin DP mobil, booking fee, kasih booking fee, nanti kan langsung masuk ke schedule untuk test drive mobil yang mau dibeli. Bisa test drive bisa dilakukan di dealer kita atau bisa dilakukan di rumah. Weh, Baik lagi. sekarang jual mobil juga jadi lebih mudah. Selain lu punya mobil, semua berhak punya mobil gitu ya. Service lah. Kita pentingin service. Oh iya. Karena pasti ada juga tuh stigma tuh bawa mobil ke dealer, diketok harganya kayak jual handphone, ya kan? Ya. Ke toko ini, misalnya ke toko-toko ruko-ruko ini apa segala macamnya, tiba-tiba diketok kan mereka mau jual lagi kan gitu kan? Ya. Nah, ya. Jadi tapi mobil lo udah nggak perlu dibawa-bawa ke dealer itu sendiri, diem aja di rumah. Kalau emang nggak cocok, ya sudah belum rezeki gitu ya. Kita yang samperin. Yang datangin Eric Cantona langsung nih ke itu tempat lo. Brand ambassador kita. Oh, gitu. Nanti mungkin kalau masih habis nanti Mas Eric. Iya. Oh iya. Tapi rata saya di atas Eric Cantona ya. Kan udah tua, kalau masih muda beda lah. Siap. Gila. Eric Cantona keren. Ya. Tahu nggak dia? Tahu band MU. Iya benar. Nomor berapa ya? 7. Ini orang tua nih. 7. Buat tua bangga kali ini nih. Berarti kita ketahuan umurnya berapa? 7. Bukan fans MU ya? Iya memang MU juga enggak, bukan. Iya itu kartu nih. Iya betul. Oke, teman-teman silakan aja langsung ke sini, bisa langsung WhatsApp juga, nanya ke Mimin dan lain sebagainya. Ada yang belum kebahas nggak tentang fenomenal jual mobil bekas apa segala macam? Cara baru jual mobil yang terpercaya, nikmati mudahnya. Oke. Ada di karsam.id teman-teman ya. Mungkin satu yang saya tambahin kan tadi kan saya balik ke yang kepercayaan semua itu, transparansi dan kepercayaan. Jadi again, mobil yang kita jual ke konsumen namanya Karsam Certified Car. Mobil itu datang dengan 5 hari garansi uang kembali. Oke. Jadi kalau misalnya setelah beli mobil, konsumen beli mobil dalam 5 hari dapetin mungkin ini di bawah harapan saya, mungkin saya rubah pikiran, nggak jadi beli mobil ini, mau ganti tipe yang lain. Itu dalam 5 hari setelah beli bisa dibalikin mobilnya, kita akan full refund. 5 hari. Ya gue bawa pulang mudik aja. Iya, tapi ada terms and conditionnya lah Mas. Oh, kirain. Tapi yang pasti for most case itu 5 hari uang kembali, karena kita mau ujung-ujungnya balik ke tadi ketenangan pikiran konsumen. Tadi. Ujung-ujung situ lagi. Ujung-ujung situ ya. Ya bukan berarti lu abis sengaja tabrakan apa segala macem, terus lu nggak jadi masa berubah pikiran, bukan begitu ya. Ya pasti kan kalian ngecek juga kan. Ya. Ada general check up juga ya. Betul. Gimana? Ada kenapa tadi website? Aplikasi. Oh, lu ada aplikasi juga? Ya, jadi kita ada situs, portal, sama aplikasi. Apa di Android, iOS ada. Oh, ada. Karsam gitu ya. Oke, ini ada di sini ya? Ya. Ya ketik aja udah cari aja Karsam. Fitur yang apa yang dilakukan di portal atau situs ini bisa di aplikasi sama. Semua. Jadi ya apapun itu berarti kalau mau nyari mobil apa segala macamnya udah ada di sana ya. Oke. Transaksinya juga bisa payment gateway langsung transfer atau bisa langsung ke si dealernya. Oke. Fisik digital namanya. ya, fisik digital. Mantap.
Tuh layanannya juga ada di nomor teleponnya dan lain sebagainya. Ya. Oke, mudah-mudahan nanti kita bertambah lagi di negara-negara lainnya atau mungkin buka cabang terdekat kan pasti kan banyak teman-teman nih kayak aduh di kota gue belum ada nih. Ya. Terdekat mana kota-kota Kota ini untuk sekarang belum ada dealernya? Sekarang kan kita ada 16 cabang. Nah, nambah lagi belum tahu. Rencananya mau di mana? Bocorannya tipis-tipis. Wah, kita belum ada. Tapi yang pasti ujung-ujungnya kita akan lihat kota yang kita akan buka itu kita kalau udah melakukan keputusan itu kita mau actually Karsam makin lebih dekat lagi dengan konsumen. Dimanapun Wais. itu. Dimanapun makin dekat ke konsumen. Yes. Kan konsumen, kita kan serve Iya, konsumen bener. sini. Tanah sampai rumah gua kosong. Di komplek ada. Hah? Kalau mau sih kosong. Ada tuh bukan iya di dalam rumahan. Nggak apa-apa, egois gua aja udah. Harga bersahabat. Ya. Kita kasih solusi.